Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Kutoruk. Ternyata perseteruan antara Ustadz Abdul Somad dengan negara Singapura itu tidak selesai begitu saja ya, dan masih berlanjut alur ceritanya. Di mana sebelumnya negara Singapura menolak kedatangan Ustadz Abdul Somad masuk ke negara Singapura. Akibat dari penolakan ini, negara Singapura melalui Ustadz Abdul Somad dan pengikutnya melakukan boikot kepada negara Singapura. Termasuk para pendukung Ustadz Abdul Somad ini melakukan aksi demo menolak apa yang dilakukan oleh negara Singapura, penolakan yang dilakukan negara Singapura terhadap UAS ini. Dan pendukungnya melakukan demo di kedutaan besar negara Singapura yang ada di Jakarta. Ternyata setelah demo dilakukan para pendukung sang ustadz ini, negara Singapura tidak berhenti begitu saja. Baru-baru ini ada remaja yang diduga keras pengikut ataupun yang sering mendengar ceramah sang ustadz ini melalui media sosial ditangkap oleh pihak keamanan negara Singapura. Ini kan negara Singapura berarti tidak main-main terhadap apa yang telah diputuskan. Dan ternyata negara Singapura telah lama memantau ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad ini di media sosial. Sehingga memang bukan baru-baru ini aja langsung tidak dibolehkan masuk. Sudah lama dipantau. Dan negara Singapura mengambil tegas bahwasanya warga negaranya yang mengikuti ajaran-ajaran sang ustadz ini langsung ditindak dan ditangkap. Di sini saya akan bacakan berita yang menulis mengenai pihak keamanan negara Singapura menangkap yang diduga pengikut dari ajaran sang ustadz ini. Di sini ada ditulis dalam media online, yaitu ditulis pada media online Tempo ya. Di sini saya akan bacakan. Pengikut UAS disebut mengancam akan serang Singapura. Menteri Hukum dan Urusan Dalam Negeri Singapura, K. Sahamugam, pada Senin 23 Mei 2022 menyebut ajaran pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS yang beberapa waktu lalu disebut ekstremis sangat berdampak. Sejumlah orang terduga pengikut UAS telah diselidiki berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri atau ISA. Termasuk ada remaja 17 tahun yang ditahan karena hal ini. Sahamugam menyebut sejak UAS ditolak masuk ke Singapura pada Senin pekan lalu, beberapa pengikutnya secara terbuka mengancam di media sosial untuk menyerang Singapura secara fisik. Salah satunya menyerukan agar hal itu dilakukan dengan cara mirip dengan serangan 9/11 atau 11 September di New York pada 2001. Ada pula komentar lain yang menyeruakan agar Singapura dibom. Saya pikir seseorang tidak boleh mengabaikan mereka sepenuhnya, kata Sahamugam ketika dia membacakan komentar media sosial saat berbicara kepada wartawan di Markas Besar Kementerian Dalam Negeri atau MHA Singapura Senin 23 Mei 2022 seperti dikutip Singapore Today. Paralel telah ditarik dengan 9/11. Paralel sedang ditarik di Singapura yang dipimpin oleh para pemimpin non-Islam dan bahwa Singapura harus diserang. Sahamugam mengatakan bahwa pihak berwenang telah mengetahui ajaran UAS dalam waktu yang cukup lama. Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang telah menonton video ajaran UAS ditahan pada Januari 2020 di bawah ISA. Remaja yang merupakan siswa sekolah menengah itu diduga telah diradikalisasi oleh konten online asing yang memperkenalkannya ke kelompok media sosial. Kontennya berisi mendukung negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS dan kelompok teroris. Dia pertama kali diselidiki pada September 2017 ketika berusia 15 tahun. Setelah dia mengunggah gambar Presiden Halimah
Yakob di media sosial dan meminta ISIS untuk memenggal kepalanya karena mendukung Singapura yang dipandang sebagai negara kafir. Shanmugam mengatakan bahwa remaja itu telah menonton banyak ceramah YouTube tentang bom bunuh diri, sebuah topik yang menurut MHA telah didukung oleh UAS dalam konteks konflik Israel-Palestina. Anak laki-laki itu mulai percaya bahwa jika Anda berjuang untuk ISIS dan jika Anda seorang pembom bunuh diri, Anda bisa mati sebagai martir dan menerima hadiah di surga. Jadi Anda dapat melihat khotbah Somad melihat konsekuensi di dunia nyata. Sebelumnya melalui akun media sosialnya, Senin 16 Mei 2022, UAS mengaku dideportasi dari Singapura. Dia juga mengunggah video saat berada dalam sebuah ruangan. UAS di ruangan 1 kali 2 meter seperti penjara di imigrasi sebelum dideportasi dari Singapura, tulis UAS di unggahannya. Inilah berita kali ini mengenai ajaran-ajaran yang disampaikan Ustadz Abdul Somad yang menurut negara Singapura merupakan ajaran ekstremis dan segregasi dan pendukung dari paham-paham radikal dan teroris. Sampai-sampai pendukung dari sang Ustadz ini ditangkap di negara Singapura. Seorang anak remaja. Berarti di sini secara tegas negara Singapura tidak main-main dengan apa yang dianggapnya itu ekstremis dan segregasi ini. Bahkan warga negaranya sendiri yang masih berumur remaja ditangkap dan ditahan. Inilah membuktikan bahwasanya apa yang dilakukan kadrun selama ini mendemo yang mengatakan UAS itu adalah ulama baik atau segala macam yang menurut Singapura ini ancaman bagi mereka. Dan demo-demo yang dilakukan para kadrun ini ternyata tidak ada pengaruhnya bagi negara Singapura. Bahkan negara Singapura semakin kuat lagi memberantas paham-paham radikal di dalam negaranya masuk. Memang inilah membuktikan bahwasanya tuduhan-tuduhan para pendukung ataupun ancaman-ancaman para pendukung Ustadz Abdul Somad ini tidak berpengaruh bagi negara Singapura. Jadi dalam hal ini yang perlu kita pahami adalah Indonesia seharusnya bisa tegas seperti negara Singapura agar para kadrun yang mendukung khilafah, ya kan, yang mendukung negara Islam masuk jadi paham di Indonesia itu segera diproses. Ini harus dilakukan oleh pemerintah. Keberaniannya harus dilakukan melalui tindakan tegas. Jangan sampai paham-paham seperti ini tetap mengalir, tetap didiamkan dan tetap menjadi merajalela, semakin membesar dan mengada-ada. Inilah harus dipahami. Negara Singapura sudah tegas menindak paham-paham seperti ini. Tidak boleh ada paham radikal, ekstremis dan segregasi masuk di negaranya. Jadi untuk itu, buat kadrun, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian anggap terhadap negara Singapura tidak ada pengaruhnya. Bahkan demo pun sekalian. Untuk itu mari sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman segregasi, ekstremis. Tetap menjaga kesatuan dan persatuan untuk kemajuan negeri Indonesia yang kita cintai ini. Masa negara Singapura yang kecil bisa secara tegas menindak orang-orang seperti ini? Negara kita, negara besar dengan suku yang banyak, dengan keberagaman agama, ini bisa merontokkan bangsa kita apabila ajaran ekstremis, segregasi tetap dibiarkan dan paham penggantian ideologi menjadi paham khilafah dibiarkan di Indonesia akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus sama-sama kita menjauhi paham-paham yang dianggap bisa merusak kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia agar negara kita ini tetap aman, tentram dan semakin maju. Sekian saya ucapkan terima kasih.